Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya masalah rebutan wahyu Godeinten, wahyu Sakraningrat, dan juga rebutan Godeinten. Waktu itu di tahun 1987 saya dipanggil oleh para leluhur di Jawa Barat, yaitu di daerah Puncak Telaga Warna. Di daerah Puncak Telaga Warna saya dikasih tahu bahwa di sana ada pertemuan para gaib, yang mana dalam pertemuan itu saya diajak suruh mengangkat pusaka yang namanya Godeinten dan juga banyak pusaka-pusaka lain yang disayembarakan. Setelah saya meditasi di sana, di situ seperti kayak gempa, dan daerah situ suhunya naik jadi beberapa derajat. Terus tanah itu kelihatan kayak retak gitu. Terus muncullah namanya pusaka Godeinten. Itu kita ambil, kita angkat. Itu hawanya besar sekali, seperti cahayanya seperti dalam kayak las listrik itu. Semua yang di situ perasaan saya pada roboh. Terus tidak lama di situ ada semacam gempa dan udara terasa panas sekali. Waktu itu kejadiannya 1987 di daerah Puncak. Hawanya tahu-tahu panas, tetapi secara batin waktu itu saya disuruh ngambil, yaitu pusaka Godeinten, dalam gaibnya disebut rebutan wahyu Godeinten. Setelah itu di tahun 2000-an lebih, tahun 2005, 2000 sampai 2010, di situ saya melihat ada cahaya nur dari Jakarta bergerak. Terus saya ikutin secara meditasi dan turunlah di petilasan ke Ki Ageng Hiring. Setelah itu saya datengin di mana petilasan-petilasan Ki Ageng Hiring di sekitar daerah Wonosari Gunung Kidul. Di situ saya menemukan banyak yang berwujud wahyu. Pertama, wahyu namanya Sakraningrat. Waktu itu saya lagi sesuci di Sendang Pancuran. Dalam waktu meditasi itu saya melihat di atas itu seperti angin puting beliung dan kelihatan ular naga mengejar sesuatu cahaya. Tidak lama nur tadi tahu-tahu udah di depan saya. Beliau bilang, tolong saya diselamatkan, saya dikejar. Yang mengejar siapa? Itu Haryo Penangsang. Beliau bilang begitu. Setelah itu saya suruh ngumpet di belakang saya. Udah, kamu kalau ngumpet aja di belakang saya. Terus tidak lama Haryo Penangsang datang. Bagaimana? Apakah kamu tahu ada yang saya kejar di sini? Saya belum bisa menjawab karena saya mau ngomong hati-hati, takut nanti ada salah dan tidak tepat. Terus Haryo Penangsang bilang, oh kemungkinan tidak di sini. Tidak mungkin kalau di sini. Pasti dia ke daerah sekitar Soto Giring. Terus Haryo
penangsang. Sebelum itu saya tanya lah, terus bagaimana tujuan itu saya mengejar itu, yang saya kejar namanya Wahyu Cakraningrat. Terus buat apa wahyu itu nanti ada anak cucu yang mau meminta kepada saya suruh mendampingi, dan saya bilang kalau saya akan usahakan untuk mendapatkan Wahyu Cakraningrat dan Wahyu Makutoromo. Setelah itu beliau pamitan pergi di tempat di mana dia tuju, yaitu di daerah Sodonggiring. Setelah Haryo Penangsang pergi, Wahyu Cakraningrat datang dan meminta sama saya supaya saya tidak memberitahukan siapa-siapa bahwa beliau ingin sesuci di Sendang sini. Terus saya bilang, panjenengan nampun wujud kados mekaten, menika wujud panjenengan ingkang berwujud seperti raja dan gajah putih itu nanti banyak yang tahu. Lah terus bagaimana? Ya udah, berwujud aja anak kecil, nanti di sini ndak apa-apa, sesuci sampai berapa 3 bulan apa 6 bulan ndak apa-apa, ndak ada yang tahu. Tapi kalau sampean wujudnya begitu, nanti banyak yang mengejar. Setelah itu beliau menurut dan berwujudlah seperti anak kecil. Nah, setelah itu banyak yang datang mencarinya, tidak ada yang mengetahui. Akhirnya semua pergi. Setelah itu juga datang namanya burung Garuda Linantio. Garuda Linantio yang dulu pernah mendampingi tokoh-tokoh nasional sebagai pendamping secara gaib, yang mewujudkan diri sebagai burung Garuda, namanya Garuda Linantio. Karena burung Garuda di alam gaib itu namanya banyak, ada Garuda Waliko, Garuda Linantio, Garuda Yakso, Garuda Kusumoyudo, dan banyaklah wujud burung Garuda itu. Tergantung nama-nama itu, tergantung siapa yang mau didampingi dan apa tujuan mereka. Semua diperwujudkan, ada yang burung Garuda, ada yang kuda sembrani, ada yang berwujud gajah, termasuk gajah putih tersebut. Beginilah pengalaman saya untuk melihat dan menyaksikan beberapa gaib yang dikejar oleh seseorang ataupun para leluhur untuk mendapatkan Wahyu Cakraningrat, Wahyu Godinten, dan juga Wahyu Makutoromo. Jadi beberapa wahyu itu biasanya diperebutkan sewaktu menjelang misal pilihan dan lain-lain. Terima kasih.